warahmatullahi wabarakatuh. Menguak kehidupan yang ada dan kita kaitkan dengan wahyu dan juga sunnah Rasulullah. Ini menjadi khas dari kita di Berita Islami Masa Kini. Kali ini bersama saya Saru Gunawan. Ya, dan saya Zaskia Meka. Dan kita punya berita yang sangat menarik sekali. Seperti berita kita yang pertama ini, pernah terbayang nggak sih pemirsa kenapa ada satu tempat disebut dengan Laut Merah? Ya nggak sih? Saya dulu penasaran banget, apakah airnya berwarna merah atau apa gitu? Apa karena ceritanya dulu banyak yang terbunuh di situ? Oke, kalau gitu kita langsung lihat aja ya. Makanya langsung saja kita saksikan Menguak Rahasia Laut Merah tayangan berikut ini. Menguak Rahasia Laut Merah. Pemirsa beriman, selain laut mati dan laut hitam, terdapat pula laut yang tidak kalah mengandung misteri yang disebut dengan Laut Merah. Lalu mengapa laut yang terletak di sebelah barat Jazirah Arab itu disebut Laut Merah? Apakah airnya yang berwarna merah? Ataukah karena pasir-pasirnya berwarna merah? Kenyataan ini memang sangat menarik untuk ditelusuri. Seorang ahli fisika dari Universitas Cambridge bernama Colin Humphreys, yang juga seorang penulis The Miracle of Exodus, mencoba menguak tabir misteri yang ada di Laut Merah. Dia mencoba melakukan penjelajahan ke pusat Teluk Aqabah, dan faktanya, laut ini dikatakannya tidak berwarna merah. Laut ini justru seperti kebanyakan laut pada umumnya, yang airnya justru berwarna biru. Di sini Colin hanya menemukan sekumpulan alang-alang yang tumbuh subur berkat keberadaan air tawar di sekitar tempat tersebut. Rupanya, pendapat atau perkataan orang-orang sering salah memahami ucapan yang biasa disebutkan dalam bahasa Inggris. Alang-alang dalam bahasa Inggris disebut dengan red, namun oleh masyarakat setempat diucapkan dengan red atau merah. Karena keberadaannya di laut, maka oleh masyarakat setempat dinamakan Red Sea atau Laut Merah. Banyak cerita di masa lampau yang mengkaitkan kondisi Laut Merah dengan warnanya. Ada yang menyebutkan lautan ini berwarna merah karena banyak darah dari binatang-binatang yang mati dan membusuk. Namun ada pula yang menyebutkan lautan ini berwarna merah karena ada sebuah batu di dasar laut yang mengeluarkan cahaya berwarna kemerahan. Terdapat pula penjelasan-penjelasan ilmiah yang menyebutkan bahwa warna merah di permukaan muncul akibat Trichodesmium erythraeum yang berkembang. Ada juga yang menjelaskan bahwa namanya berasal dari gunung kaya mineral yang ada di sekitarnya yang berwarna merah. Penjelasan terbaru tentang penyebab merahnya warna air di laut ini adalah ketika musim panas datang, sebagian laut merah akan nampak benar-benar merah. Dan hal ini terjadi karena di bawah laut ini terdapat jutaan ganggang, plankton, dan kuda laut yang memiliki warna merah. Alhasil, warna air yang sebenarnya bening pun tentu akan terlihat merah. Sama halnya seperti kolam renang yang airnya terlihat biru atau hijau karena lantai dasarnya berwarna demikian. Selain itu, laut ini terkenal ke seluruh penjuru dunia, terutama bagi umat Islam dikarenakan kisah Nabi Musa yang membelah Laut Merah menjadi dua. Di tengah laut ini, diketahui terdapat sebuah jalan untuk menyeberang saat kaum Nabi Musa dikejar-kejar oleh bala tentara Fir'aun. Tapi setelah kaum Nabi Musa sampai, laut tersebut kembali seperti semula, sehingga kawanan bala tentara Fir'aun tenggelam di sana. Seorang arkeologi bernama Ron White pada akhir tahun 1988 menyatakan bahwa dirinya telah menemukan beberapa bangkai roda kereta tempur kuno di dasar Laut Merah. Menurutnya, mungkin ini merupakan bangkai kereta tempur Parao yang tenggelam di lautan ketika digunakan untuk mengejar Musa bersama para pengikutnya. Menurut pengakuannya pula, selain menemukan beberapa bangkai roda kereta tempur berkuda, White bersama para krunya juga menemukan beberapa tulang manusia dan tulang kuda di tempat yang sama. Penemuan ini tentunya semakin memperkuat dugaan bahwa sisa-sisa tulang belulang itu merupakan bagian dari kerangka para tentara Parao yang tenggelam di Laut Merah. Apalagi dari pengujian yang dilakukan di Stockholm University terhadap beberapa sisa tulang belulang yang berhasil ditemukan bahwa memang benar adanya struktur dan kandungan beberapa tulang tersebut telah berusia sekitar 3.500 tahun silam, di mana menurut sejarah kejadian pengejaran itu juga terjadi dalam kurun waktu yang sama. Tidak hanya itu, ada suatu benda menarik yang juga berhasil ditemukan,
yaitu poros roda dari salah satu kereta kuda yang kini keseluruhannya telah tertutup oleh batu karang. Sehingga untuk saat ini, bentuk aslinya sangat sulit untuk dilihat secara jelas. Di antara beberapa bangkai kereta tersebut ditemukan pula sebuah roda dengan 4 buah jeruji yang terbuat dari emas. Sepertinya, inilah sisa dari roda kereta kuda yang ditunggangi oleh para sang raja. Dalam hal ini, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja melindungi benda ini untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa mukjizat yang diturunkan kepada para nabinya merupakan suatu hal yang nyata dan bukan merupakan cerita karangan belaka. Menurut para ahli, lokasi saat Nabi Musa bersama para kaumnya menyeberang diperkirakan berada di Teluk Aqaba di Nuweiba. Kedalaman maksimum perairan di sekitar lokasi penyeberangan adalah 800 meter di sisi ke arah Mesir dan 900 meter di sisi ke arah Arab. Sementara itu di sisi utara dan selatan lintasan penyeberangan atau garis merah, kedalamannya mencapai 1.500 meter. Diperkirakan pula jarak antara Nuweiba ke Arab sekitar 1.800 meter, sedangkan lebar lintasan Laut Merah yang terbelah diperkirakan 900 meter. Nah pemirsa, dapatkah kita membayangkan berapa daya atau tekanan yang diperlukan untuk membelah air laut hingga memiliki lebar lintasan 900 meter dengan jarak 1.800 meter pada kedalaman perairan yang rata-rata mencapai ratusan meter untuk waktu yang cukup lama, mengingat pengikut Nabi Musa yang menurut sejarah berjumlah ribuan. Menurut perkiraan para ahli, diperlukan tekanan atau gaya persatuan luas sebesar 2.800.000 Newton per meter persegi atau setara dengan tekanan yang kita terima jika menyelam di laut hingga kedalaman 280 meter. Jika kita kaitkan dengan kecepatan angin, menurut beberapa perhitungan, setidaknya diperlukan hembusan angin dengan kecepatan konsisten 30 meter per detik atau 108 km per jam sepanjang malam untuk dapat membelah dan mempertahankan belahan air laut tersebut dalam jangka waktu 4 jam. Hal ini menunjukkan kebesaran kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam firman-Nya yang artinya, "Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Quran Surah Yunus ayat 90. Juga dalam firman Allah lainnya yang artinya, "Dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah kamu dengan hamba-hambaku Bani Israel di malam hari, maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Kamu tak usah khawatir akan tersusul dan tidak usah takut akan tenggelam." Maka Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, lalu mereka ditutup oleh laut yang menenggelamkan mereka. Quran Surah Taha ayat 77 hingga 78. Setelah membahas mengenai penemu kereta Fir'aun di Laut Merah, serta lokasi di mana Nabi Musa alaihissalam bersama para kaumnya menyeberangi Laut Merah, terdapat pula simulasi terbelahnya Laut Merah yang dilakukan oleh ilmuwan berdasarkan hukum fisika. Ya, sekelompok ilmuwan asal Amerika Serikat melakukan simulasi khusus untuk membuktikan secara ilmiah proses terbelahnya Laut Merah. Peran angin dari timur yang berhembus kencang dikabarkan membantu terbelahnya Laut Merah oleh Nabi Musa. Simulasi komputer memperlihatkan bagaimana angin dapat menghempaskan air laut sehingga mencapai dasar lautan dan membentuk laguna. Hal ini dikatakan oleh kelompok peneliti di Badan Nasional Penelitian Atmosfer dan Universitas Colorado di Boulder. Dan menurut pemimpin penelitian itu yakni Carl Drews, simulasi tersebut hampir cocok dengan apa yang diceritakan dalam kitab suci umat muslim. Menurutnya, berdasarkan ilmu fisika, angin dapat menghempaskan air menjadi sebuah jalur yang aman untuk dilintasi karena sifatnya yang luas, kemudian kembali mengalir seperti semula. Maka dalam hal ini, sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Nabi Musa alaihissalam memimpin umat Yahudi keluar dari Mesir atas kejaran Fir'aun pada 3000 tahun yang lalu. Laut Merah saat itu terbelah, sementara untuk membantu rombongan, Musa melintas dan langsung menutup kembali dan menenggelamkan para tentara Fir'aun. Carl Drews dan kelompoknya juga meneliti tentang angin topan yang berasal dari Samudra Pasifik yang menciptakan badai besar dan dapat menghempaskan air di laut dalam. Kelompoknya menunjukkan kawasan selatan Laut Mediterania yang diduga menjadi tempat penyeberangan itu dan memaparkan bentuk tanah yang berbeda karena terbentuk setelahnya serta memicu isu mengenai lautan yang terbelah.
Laguna itu memiliki panjang sejauh 3 hingga 4 km dan lebar sejauh 5 km yang terbelah selama 4 jam. Masyarakat pun telah dibuat kagum atas cerita pembelahan laut itu, membayangkan bahwa hal itu terjadi secara nyata, ungkap Carl Drews dan kelompoknya dalam Jurnal Perpustakaan Umum Ilmu Pengetahuan. Pemirsa beriman, demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kekuasaannya kepada kita jauh sebelum adanya penelitian yang menemukan terbelahnya Laut Merah dan tenggelamnya Fir'aun beserta kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah lebih dulu menerangkannya di dalam Al-Quran, dan ini merupakan bukti nyata bagi kita akan kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan mengetahuinya kita dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya baik, maha benar Allah dengan segala firman-Nya ya pemirsa. Tadi kita lihat bahwa kita sebagai umat muslim sangat mengenal kisah tentang Laut Merah dengan ketika Nabi Musa itu membelah lautannya dan menyelamatkan pasukan Islam dari Raja Fir'aun dan pasukannya juga. Dan ternyata tadi kita lihat beritanya banyak pembuktian-pembuktian dari ilmuwan yang membenarkan kayak memang ada memungkinkan karena menemukan poros roda dan roda bekas zaman dulu sekali. Betul, dan semoga dengan tayangan tadi menambah keyakinan kita, ya, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kuasa Allah ya. Dan untuk jamaah umroh sering nanya yang mana kok lautnya nggak merah, kok biru? Langitnya biru. Lautnya biru. Iya, dan ternyata itu kisahnya. Iya betul. Dan kenapa lautnya merah? Karena ternyata di dalam laut situ terdapat banyak sekali ganggang, plankton dan kuda laut yang berwarna merah. Makanya kadang kalau lagi summer itu terlihat sangat merah. Betul. Baik, dan pemirsa, dari kisah Nabi Musa tadi yang tertutup oleh laut kembali itu kan bisa jadi korban-korbannya dari para pengikut Fir'aun. Betul banget. Nah baik pemirsa, setelah ini kita punya pembahasan yang menarik sekali. Mau coba diet dan mau tahu gimana sih cara dietnya Rasulullah. Setelah ini kita akan membahas, oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar. Pemirsa, tahu nggak sih sebetulnya Rasulullah itu melakukan diet dan kita sebetulnya ngikutin follower kita ini sebenarnya. Cuman caranya suka beda. Kalau sekarang kan cara-caranya ada yang disedot lemak, ada yang disuntik, akupuntur. Rasulullah dulu dietnya gimana sih? Menurut Al-Quran itu kita harus makan secukupnya. Udah itu aja sih sebenarnya. Tapi pasti ada rahasia-rahasia lain, makanya langsung saja kita saksikan bagaimana diet cara Rasulullah di tayangan berikut ini. Diet setengah mati, makan pun dibatasi. Hidup tak nikmat lagi, terus bakar kalori, dan hasilnya kini diet cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak ingin memiliki tubuh ideal? Bagi wanita tentunya memiliki tubuh, sedangkan bagi pria memiliki otot di beberapa tubuh seperti lengan dan perut. Tentunya semua itu tidak didapat secara cuma-cuma. Banyak perjuangan yang mesti dilalui untuk memiliki postur badan ideal. Salah satunya adalah di zaman sekarang ini ada banyak program diet yang ditawarkan. Dari mulai diet garam yang berarti seseorang tidak makan nasi dan garam serta zat perasa lainnya selama 13 hari. Diet waktu makan, diet yang mengharuskan seseorang sampai 12 jam. Lalu ada pula diet yang mengharuskan kita untuk menghitung jumlah kalori yang masuk ke tubuh. Dan masih banyak lagi. Namun tahukah pemirsa, keinginan yang terlalu besar untuk mendapatkan tubuh ideal banyak juga yang menjadikan mereka melakukan diet dengan cara yang ekstrim tanpa akan ditimbulkannya. Misalkan tidak makan dalam waktu yang lama karena mereka beranggapan bahwa semakin lama menahan lapar maka akan semakin berhasil, atau yang lebih parahnya, mereka melakukan bulimia atau memuntahkan dengan sengaja makanan yang telah dimakannya. Hal ini disadari atau tidak, justru akan membuat tubuh tidak sehat. Bisa saja mereka terkena penyakit anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa adalah sebuah gangguan makan dari rasa takut yang berlebihan terhadap kenaikan berat badan. Sesungguhnya perintah diet merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti firman Allah yang artinya, "Hai anak Adam,
Kenakanlah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan jangan sampai berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih. Raf ayat 31. Hal senada juga ditemukan di surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, hai sekalian manusia, makan-makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan musuh yang nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Berdiet adalah sesuatu yang menyehatkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun banyak ditempuh oleh seseorang untuk berdiet. Inilah yang harus segera dibenarkan. Dalam Islam, tuntunan kehidupan manusia selalu berkiblat pada dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Islam pula, Allah telah memilih Rasulullah SAW dan kepada seluruh alam sejagat, termasuk dalam perkara diet. Rasulullah SAW menjadi penyempurna akhlak manusia. Prinsip utama berdiet adalah memakan sesuatu secara tidak berlebih-lebihan. Rasulullah SAW bersabda, memenuhkan suatu tempat yang lebih jelek dari perutnya. Cukuplah bagi mereka beberapa suap yang dapat memfungsikan tubuhnya. Kalau tidak ditemukan jalan lain, maka ia dapat mengisi perutnya dengan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk pernafasan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Lalu prinsip lain yang disebutkan pada dalil lainnya adalah halal dan thayyiban. Halal yang dimaksud adalah jelas riwayat makanannya serta memenuhi standar halal makanan, sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sementara thayyiban adalah kualitas kandungan gizi dalam makanan. Rasulullah SAW sebagai utusan Allah menyempurnakan perihal diet dengan kebiasaan yang dilakukan beliau. Berikut akan kami paparkan diet atau pola makan ala Rasulullah SAW, antara lain: makanlah sesuatu yang halal. Makanan yang halal adalah makanan yang terhindar dari najis dan bersih, sekaligus memberi syarat tentang makanan yang bergizi dan menyehatkan. Makanlah secukupnya. Dalam surat Al-A'raf ayat 31 diterangkan bahwa kaum muslimin harus mengkonsumsi makanan secara tidak berlebihan. Hal ini karena Allah tidak senang dengan hal-hal yang berlebihan atau yang bisa dikenal dengan mubazir. Memakan sayuran. Sesungguhnya Rasulullah SAW sangat menyukai lab. Rasulullah juga menyukai roti gandum. Menu makanan Rasulullah dari pagi hingga malam adalah 7 butir kurma matang dan segelas air madu sebagai menu sarapan. Menu ini penuh energi dan mampu menghindarkan diri dari racun. Sedangkan untuk makan siang, Rasulullah SAW meminum khol atau cuka, sejenis cairan yang biasanya dicampur dengan madu. Minuman ini dapat menghindarkan manusia dari kolesterol, melancarkan pencernaan, mencegah lemah tulang, serta kepikunan atau Alzheimer. Tidak tidur usai makan. Dalam sebuah hadis Ibnu Sunni, Baihaqi dan Tabrani disampaikan bahwa memilih tidur usai makan hanya akan membuat hati menjadi keras. Berpengaruh juga dengan kesehatan, karena tidur usai makan membuat makanan tidak dapat dicerna dengan baik. Akibatnya, usus mengalami kembung dan peradangan. Olahraga ala Rasulullah. Berzikir dan sholat adalah cara berolahraga Rasulullah SAW. Dengan sholat dan zikir, manusia bisa mengendalikan diri dari sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir adalah berpikir positif. Berpikir positif adalah cara terbaik dalam mengolah hati. Sesungguhnya berprasangka baik kepada Allah Ta'ala, yaitu meyakini apa yang layak untuk Allah, baik dari nama, sifat, dan perbuatannya, mampu mengendalikan hati sehingga kita mampu berpikir positif. Pemirsa beriman, semoga informasi tadi bermanfaat bagi kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai segala sesuatu yang berlebih-lebihan, sehingga Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Semoga bisa diteladani oleh manusianya sehari-hari. Oke,
Oke, kita udah lihat ya ternyata cara dietnya Rasulullah. Sanggup nggak sih kita sahur tuh cuma dengan 7 butir kurma dan segelas air madu? Nah itu dia. Dan kalau pas lagi puasa itu biasanya suka malah jadi merusak sistem ini ya, metabolisme tubuh ya, karena habis sahur bisa langsung tidur. Itu Bapak kali. Mungkin iya, karena orang-orang mungkin yang saya lain curhat ya di sini ya. Curhat. Ya. Karena emang sebenarnya kan kita disunahkan habis sahur kan sholat subuh dulu. Iya. Habis sholat subuh kita tunggu terangan dikit dulu baru tidur lagi. Olahraga dikit. Betul gitu ya, banget. biar lebih sehat, keluar keringet dikit, tapi jangan berlebihan juga. Iya, dan tadi juga diajarkan sama Rasulullah itu ngunyahnya kenapa harus 33 kali, karena itu kan membuat makin lama ya. Terus juga dianjurkan makan sebelum lapar. Karena kalau itu kan biasanya agak panik ya makannya, dan berhenti sebelum kenyang. Karena kalau udah kenyang banget, ngantuk tidur. Dan tadi ya dibilangin ternyata kalau pas abis makan terus tidur, itu membuat keras hati katanya. Betul sekali. Jadi pemirsa, habis makan jangan langsung tidur ya. Ya, dan apa-apa yang dicontohkan Rasulullah tadi, itu ternyata hal-hal yang benar-benar sangat baik. Kayak tadi minuman yang dicampur cuka, ternyata itu juga bisa mencegah kolesterol. Justru Rasulullah itu tidak melihat besarnya porsi makanan, tapi apa manfaatnya untuk ke dalam tubuh kita. Harus kita tiru itu. Subhanallah ya, ini jadi role model nih buat kita sampai ke hal-hal yang berkaitan dengan nutrisi, dengan tubuh kita ya. Iya, biar pastinya langsing. Langsing dan sehat. Baik pemirsa, setelah ini kita punya pembahasan yang kayaknya jarang dibahas, tapi ini sangat penting sekali, adalah hak-hak istri setelah diceraikan. Oke, apa saja? Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Promen, rasakan ledakan energi dalam kaleng. Promen Energenesis. Hari ini kami akan tes Molto All-in-One baru. Mirsa, sekarang kita akan membahas yang berkaitan dengan rumah tangga ya. Perpisahan, perceraian di dalam rumah tangga. Aduh, sebetulnya saya berat ngasih tema seperti itu kan, tapi Rasulullah nggak suka dengan perceraian. Iya, tapi ini satu hal yang penting yang kita perlu ketahui, karena kita berpikir kadang-kadang kalau melihat orang bercerai terus minta harta gano gini banget yang keluar dari akal pikir, kok kayaknya besar banget mintanya. Ternyata Islam mengatur hak-hak istri setelah cerai. Seperti apa? Langsung saja kita saksikan. Tapi aku pegang janjimu. Kamu ceraikan aku setelah mengecup keningku. Kita berdua, setelah aku kucup keningmu, maka jatuhlah talakku kepadamu. Hak-hak istri perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia. Begitu indah dan mulia tujuan perkawinan itu. Akan tetapi, wujudkan tujuan tersebut tidaklah segampang yang diucapkan, tidaklah semudah yang diangankan. Karena manakala setelah perkawinan itu dijalani, banyak duri, kerikil, dan karang terjal menghadang, ombak dan gelombang pasang menerjang. Maka biduk yang bernama rumah tangga itu pun kerap tenggelam dan akhirnya hampa ketika sebuah biduk perkawinan telah terombang-ambing dan penumpangnya bercerai-berai, yang tersisa tinggallah puing-puing permasalahan. Memang, sebuah perkawinan tidak selamanya baik-baik saja, tak selalu damai-damai saja. Manakala sebagai fondasi penting dalam perkawinan itu sudah terurai dan tidak bisa dipertahankan lagi, maka perceraian adalah jalan yang kerap diambil suami atau istri. Masalahannya, ya, perceraian, pemutusan ikatan perkawinan. Seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya boleh membuat beberapa tuntutan kepada mantan suaminya, karena wanita yang diceraikan memiliki beberapa hak yang berhak ia peroleh. Adapun hak-hak istri tersebut adalah tuntutan muta'ah. Muta'ah adalah di mana suami wajib memberi kepada mantan istrinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Muta'ah adalah sejumlah harta di mana suami wajib memberi kepada mantan istrinya. Dengan catatan perceraian itu bukanlah bermula dari istri dan bukan pula karena kematian suami. Dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, kepada wanita-wanita yang diceraikan,
hendaklah diberikan oleh suaminya muta'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 241. Pakaian, barang-barang atau yang sesuai dengan keadaan dan ekonomi suami. Islam tidak menetapkan kadar mengenai muta'ah ini. Dasar penetapannya bergantung kepada keridhaan dan persetujuan suami dengan istri. Dalam Islam, pemberian muta'ah ini bertujuan untuk seseorang istri lazimnya bergantung hidup ke suami. Oleh karena itu, dengan adanya pemberian muta'ah ini, maka mantan istri boleh menggunakannya sebagai modal untuk hidup sendiri dan memulai hidup baru. Selain itu, untuk menghilangkan rasa malu dan prasangka buruk terhadap istri. Pada umumnya, terdapat anggapan masyarakat bahwa seseorang wanita ada sesuatu aib pada dirinya. Oleh sebab itu, pemberian muta'ah ini bermakna bahwa perceraian itu bukan bermula dari mantan istri. Tujuan berikutnya adalah untuk menentukan bahwa perceraian itu terjadi secara baik dan sebagai penghargaan suami terhadap istri atas peranan yang di rumah tangga. Tuntutan nafkah idah. Hikmah beridah ialah supaya dalam waktu idah suami dan istri itu bisa introspeksi diri dan merasa bagaimana pahit getirnya perceraian. Walau bagaimanapun, bagi seorang istri yang diceraikan dalam talak dengan syarat istri itu diceraikan secara talak raji, yaitu talak yang boleh rujuk kembali. Nabi Muhammad SAW bersabda, tempat kediaman untuk perempuan yang boleh dirujuk oleh suaminya. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Istri yang sedang hamil kemudian ditalak dengan rujuk kembali. Talak bain yaitu talak yang dijatuhkan kepada wanita yang sudah dicerai sebanyak 3 kali. Ia berhak juga mendapat nafkah sampai berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, kalau mereka itu hamil, maka berilah nafkah kepada mereka hingga mereka melahirkan. Alaq ayat 6. Seorang istri yang mengandung, ia menghadapi keletihan dan tekanan perasaan memikirkan tentang kesempurnaan bayinya. Dan akan bertambah lagi penderitaannya, yang mana akan mengganggu kesehatan si ibu dan janinnya. Sebagai langkah untuk mengurangi tekanan perasaan dan menjaga kepentingannya, maka Islam memutuskan bahwa perempuan hamil berhak mendapat nafkah idah. Sedangkan perempuan tidak hamil yang diceraikan secara talak bain tidak berhak mendapat nafkah, pakaian dan tempat kediaman. Ini adalah pendapat para ulama dengan alasan ketika Nabi Muhammad SAW mengulas mengenai talak 3, beliau mengatakan tidak ada hak untuknya bagi tempat kediaman dan nafkah. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Istri yang dalam masa idah karena tidak berhak mendapat nafkah idah meskipun ia dalam keadaan hamil. Pendapat ini adalah sepakat ulama karena pada umumnya suami sudah memberikan warisan terhadap istri. Tuntutan hadhanah atau hak asuh anak. Hadhanah yaitu pengasuhan anak lelaki atau perempuan yang masih kecil dan dilindungi dari segala yang membahayakan dirinya, serta mendidik rohani dan jasmaninya supaya si anak ini dapat berkembang dan mengatasi persoalan yang kelak. Persoalan yang timbul ialah siapakah yang berhak memelihara dan menjaga anak jika ibu dan bapaknya bercerai. Yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, seorang perempuan telah datang menemui Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, hak atas anakku ini, perutkulah kandungannya, susukulah minumannya, dan ribaanku rumahnya. Tetapi bapaknya telah menceraikan aku dariku." Selepas mendengar aduan itu, Rasulullah SAW bersabda, "Engkaulah yang lebih berhak menjaga anak itu selagi engkau belum berkawin lagi." Hadis riwayat Abu Daud. Dari hadis tersebut, kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Ibu anak daripada ayah. Islam mengutamakan perempuan dalam hal hadhanah ini. Ibu lebih tahu bagaimana mendidiknya dan lebih sabar dalam mengasuh anaknya. Ibu juga lebih banyak memiliki waktu ketimbang bapaknya yang sibuk bekerja. Apalagi kita tahu bahwa laki-laki bukanlah makhluk yang bisa multitasking, sehingga dikhawatirkan tersebut akan kurang diurus. Namun hak hadhanah tidak akan berlaku jika si istri itu tidak mempunyai salah satu syarat seperti berikut: merdeka, beragama, lemah lembut, amanah, tidak bersuami dan bermukim. Jika kurang salah satu syarat itu, maka gugurlah hak hadhanah itu si istri. Namun ini hanya berlaku bagi anak yang masih kecil. Sedangkan jika anak tersebut sudah cukup tumbuh besar, ia bisa memilih di mana ia akan tinggal bersamanya. Tuntutan nafkah anak. Dalam Islam, hak mendapat kehidupan bagi si anak merupakan hak anak tidak boleh diganggu dan dibatasi. Ini menjadi kewajiban orang tua dalam memelihara dan memberi bekal ilmu kepada anak hingga anak itu mandiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala
Kalau mereka itu mantan istrimu menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka. Surat At-Talaq ayat 6. Akhirnya, kita sampai pada sebuah pemahaman bahwa istri yang bercerai dengan suaminya mempunyai hak yang bisa diraihnya. Namun masih banyak mendapatkan hak-haknya tersebut. Semoga dengan pembahasan kali ini, bagi Anda yang sedang memiliki pengalaman serupa, bisa mengetahui mana hak Anda diterima. Begitu pula kita tahu apa kewajiban yang harus dipenuhi manakala bercerai menjadi solusi dari permasalahan rumah tangga. Wow. I love fashion. I love food. Minum Vegeta. Vegeta melengkapi kebutuhan bermacam serat. Daf tahu rambut rontok terjadi setiap hari. Tapi Daf berbeda, menutrisi pada akar, menjaga rambut gak ke ujung. Dengan Daf gak khawatir sama rambut rontok hair fall treatment. Perang lagi, tangan panas. Pakai Daya, busanya aktif, rendaman tetap wangi, tangan tetap lembut, bersihnya all out, warnanya stand out. Dengan Pemirsa, nggak terasa ya, kita harus alhamdulillah info-info sudah kita berikan semuanya. Betul sekali, dan yang tadi terakhir juga menambah wawasan banget ya. Jadi kalau seorang istri diceraikan oleh suami, dia berhak atas hartanya yang diberikan sesuai dengan kemampuan suaminya. Betul. Jadi jangan minta yang nggak mungkin diceraiin, minta kalau gaji suaminya 5 juta sebulan. Gimana caranya? Jangan seperti itu ya, ada yang minta harta gono-guni sekian. Ini bukan gosip ya. Oke, astagfirullahaladzim. Oke. Ya, dan tadi juga dijelaskan pemirsa bahwa hak asuh anak apabila dia masih di bawah 5 tahun itu ibunya yang harus memegang, dan tapi kalau ibunya menikah lagi, anak itu harus diasuh oleh ayahnya. Iya, itu yang kebanyakan belum tahu karena kita kebanyakan lebih kepada ibu ya. Iya, betul sekali. Alhamdulillah semua sudah diatur dengan baik oleh Al-Quran. Baik pemirsa, besok juga kita masih punya banyak sekali berita yang menarik dan informatif buat Anda semua. Oleh karena itu, saksikan terus Berita Islami Masa Kini hanya di Trans Bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.